Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online dan media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh kembali menggelar konferensi pers untuk menjelaskan beberapa keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Buruh. Ada 4 atau lebih tepatnya 3, karena yang terakhir itu tentang kasus kerusuhan di Morawan Utara di pekerja PT daerah. Keputusan yang pertama yang telah dihasilkan oleh rapat kerja nasional Partai Buruh, yaitu target pemenangan Partai Buruh. Telah diputuskan target pemenangan Partai Buruh baik untuk legislatif maupun eksekutif, yaitu pileg, pilpres, pilpres, dan pilkada. Untuk sikap Partai Buruh terkait dengan pilpres, capres, dan cawapres akan diumumkan besok di pembentukan Rakernas tanggal 17 Januari pukul 13.00. Itu kami mengundang kawan-kawan media untuk hadir meliput pengumuman capres dan cawapres Partai Buruh esok hari kami harapkan bisa hadir pukul 12.00, dimulai pukul 13. Untuk target pemenangan terhadap legislatif dan eksekutif, yaitu pileg dan pilkada sebagai berikut. Target kursi DPR RI adalah 20 kursi minimal dan 30 kursi maksimal. Minimal 20 kursi, maksimal 30 kursi. 20 kursi itu meliputi minimal Sumut 1 kursi, Riau 1 kursi, Kepulauan Riau 1 kursi, DKI Jakarta 2 kursi, Jawa Barat 7 kursi, Jawa Timur 3 kursi, Banten 3 kursi. Kira-kira 20. Dua lagi yaitu Maluku 1 kursi dan Maluku Utara 1 kursi. 20 kursi. Sedangkan 30 kursi kami akan rebut, tambahannya adalah dari Bengkulu, tambahannya Bengkulu 1 kursi, Jawa Barat kami perjuangkan kembali tambahannya 2 kursi, kemudian Sulawesi Selatan 1 kursi, Sulawesi Tenggara 1 kursi, Papua Tengah 1 kursi, dan Papua Pegunungan atau mungkin Papua Indo 1 kursi. Itulah kursi-kursi atau dapil-dapil yang akan direbut menangnya oleh Partai Buruh. Di samping jumlah kursi, tentu Partai Buruh adalah partai massa. Kami menargetkan 4% dari total suara sah nasional bisa diraih oleh Partai Buruh, yaitu kurang lebih 6-7 juta suara di basis 5 provinsi, memang basisnya buruh, petani, yaitu 1 Jawa Barat. Kami mentargetkan Jawa Barat itu 2-3 juta suara sah, 2-3 juta suara sah, karena jumlah buruh yang berserikat di Jawa Barat 10 juta orang. Kalau dengan keluarganya hampir 20 juta anak istri suami, maka 2-3 juta suara itu realistis. Yang kedua DKI Jakarta, itu juga realistis karena basis buruh. Yang ketiga Banten,
kota sejuta pabrik. Yang keempat adalah Jawa Timur, ya, ring 1 Jawa Timur ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan yang terakhir Kepri, Desa Basis Batam. Batam itu kalau seperti untuk pilkada kami mentargetkan 10 bupati atau wali kota atau wakilnya, 10 daerah bupati atau wali kota atau wakilnya. Antara lain yang menjadi sasaran Partai Buruh berkeyakinan akan merebut pilkada kemenangan: 1, Kota Bekasi, wali kota; 2, Bupati Bekasi. Pertama wali kota Bekasi, 2 Bupati Bekasi. Kemudian yang ketiga wali kota Batam. Ya, yang ketiga adalah wali kota Batam. Yang keempat wali kota Jayapura. Sedangkan wakilnya kami akan merebut wakil bupati Karawang, wakil bupati Purwakarta, wakil bupati Kabupaten Tangerang, wakil bupati Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga kami ambil di Bali ya, yaitu wakil bupati atau bupati Karangasem. Dan yang terakhir kita ambil juga di Padang Lawas, Sumatera Utara, yaitu bupati Padang Lawas. Strategi pemenangan untuk memenuhi target sebagaimana saya sampaikan adalah sebagai berikut. 1, Rakernas telah memutuskan di seluruh wilayah Indonesia ada 4.262 kecamatan, lebih dari 10.000 kelurahan, 442 kabupaten kota di 38 provinsi akan dibentuk namanya Posko Orange, Posko Oranye, Posko Orange. Posko Orange ini kira-kira bersama waktu PDIP mendirikan Posko Gotong Royong tahun 90. Bedanya Posko Orange bekerja harian. Jadi nanti di Posko Orange itu di tiap RW di 4.262 kabupaten kota minimal di tiap kelurahan atau desa ada satu bangunan, apakah itu rumah pengurus, rumah anggota atau kita bikin bedeng. Bagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, boleh sosialisasi. Nanti Posko Orange akan ada spanduk. Kita tidak menyatakan ke partai dulu, cukup dalam hal kecil saja partai dulu. Tapi ada spanduk bagi Anda yang membutuhkan pertolongan tanpa biaya. Posko Orange siap membantu. Jadi kalau di PHK semena-mena di seluruh penjuru kecamatan, ayo siapapun guru yang ter-PHK semena-mena dia akan datang ke Posko Orange, langsung dibela saat itu. Karena ada hotline di pusat itu, ada hotline. Misal katakan kejadian di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, buruh pabrik tambang di PHK, atau kasus Morowali terjadi kerusuhan, ada yang meninggal buruh, maka Posko Orange di Tojo Una-Una, Posko Orange di Morowali Utara misal, yang dilaporkan itu langsung hotline ke kantor pusat. Kami turunkan daerah dulu mengadvokasi, karena itu harus terbiasa. Ini bedanya partai kelas. Apa yang terjadi PHK-nya? Terus kenapa ada kerusuhan? Cepat, kan teknologi cepat sekali. Tapi udah ada IT-nya, ada aplikasinya. Dalam hitungan menit, semua kejadian seluruh Indonesia kita. Di Posko Orange juga bisa yang tidak dibayar pesangonnya. Itu tiap hari Posko Orange buka, kalau bisa 24 jam, kalau nggak bisa minimal sampai jam 9 malam dari pagi. Nanti nggak dapat pesangon, lapor ke Posko Orange. Anda bisa bayangkan kami akan minimal target pertama ada 25.000 titik Posko Orange seluruh Indonesia. Target pertama 25.000, bisa di tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat RW.
basis-basis industri buruh dan basis-basis industri petani, nelayan, ojek online, itu akan kita bangun posko orange. Supir-supir, para petani kebun, ada sawah, tanahnya dirampas oleh korporasi, posko orange bisa lapor. Petani yang tanahnya dirampas bisa lapor. Petani yang dikriminalisasi bisa lapor. Bisa saja nanti dari tingkat pusat, Komite Eksekutif Pusat Partai Buruh melalui bidang hukum dan LBH turun. Ini kerja selama sampai dengan hari A, tenang, H-6, H-6 berapa yang dinyatakan sebagai hari tenang. Daily working party, partai bekerja setiap hari. Nah, itu bedanya antara posko gotong royong waktu itu zaman PDIP tahun 99, kalau kawan-kawan ingat, kalau posko orange dia semacam lembaga advokasi tapi semua KDRT. Kan kami punya juga organisasi percaya dan Komnas Perempuan, kita berhubungan baik. Kita akan bantu. Ya, penebangan hutan, illegal logging, pembakaran hutan, kami akan turun total partai. Itu di posko orange. Itu strategi yang pertama. Strategi kedua adalah kami sebut propaganda, konsolidasi, dan sasat. Sasat itu singkatan dari salam satu pintu. Jadi propaganda, atribut-atribut kami sudah dibolehkan. Setiap rumah buruh, target kami 1 juta rumah buruh di Indonesia kibarin bendera partai buruh atau banner-banner seperti yang teman-teman kita. Itu propaganda. Ya. Yang kedua konsolidasi. Pulang kerja, buru-buru akan kita konsolidasi. Penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, dan pemenangan-pemenangan. Petani-petani di pabrik, nelayan-nelayan di pelelangan-pelelangan kita. Aktivis-aktivis lingkungan hidup dan alam. Perempuan-perempuan. Karena partai buruh semua organ ada. Itu namanya konsolidasi. Yang terakhir sasaran. Sasaran itu salah satu kita. Melawan kekuatan uang, melawan oligarki kekuasaan. Hanya satu, turun ke masa. Jadi itu waktu kita ngobrolin KTP, asal teman-teman mengerti, itu satu, ketuk pintu, salam satu pintu. Tapi menggantikan semua kader-kader partai buruh yang sudah terregister dan bayar iuran, hampir kurang lebih 800 ribuan, turun total. Simpatisan anggota Serikat Buruh, Serikat Petani Indonesia, ya, Jalan PRT, Urban Buruh Konsorsium, Perempuan Percaya, Forum Buruh Tenaga Honorer, turun total. Ini saya ikut kampanye model Obama waktu melawan BK di pemilihan presiden pertama. Saya ikut di tim kampanyenya karena dimotori oleh AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Amerika. Kita ketok pintu, tok kami dari Obama, Anda pilih Obama ya, setelah pilih Obama nyumbang $1. Itu pun tidak lakukan. Jadi 820.000 kader partai buruh turun ketok pintu, ditambah anggota-anggota simpatisan organisasi serikat buruh, serikat petani, turun ke kekuatan sawah, Jalan PRT, pekerja rumah tangga, buruh-buruh migran yang ada di luar negeri. Ini benar-benar Allah selama kurang lebih setahun setengah. Hanya itu strateginya. Posko orange nomor 1, nomor 2 kita sebutnya, yaitu propaganda, konsolidasi, dan sasar. Keputusan Kongres nomor 2 terhadap isu ini menjadi program jangka pendek Partai Buruh. 1, Partai Buruh memutuskan melakukan perlawanan penolakan isi RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu, perlawanan yang akan dilakukan dalam bentuk 1, diplomasi kembali agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bisa merevisi isi RUU. Langkah berikutnya adalah langkah hukum, judicial review. Judicial review ini tidak hanya, kan RUU nggak bisa di judicial review, kan karena RUU ormas dilakukan waktu itu.
Kita akan tunggu dulu DPR menerima atau menolak. Kalau dia menerima berarti keluar undang-undang. Begitu ada nomor undang-undang ini sebagai pengganti Perpu, langsung kami JR. Dan JR ini tidak hanya untuk omnibus law, tapi JR akan dilakukan untuk undang-undang yang lain. Undang-undang yang lain yang akan dijudicial review keputusan Rakernas memutuskan, yaitu selain undang-undang omnibus law yang nanti disahkan DPR terhadap Perpu, nomor 2 adalah undang-undang KUHP. Kami JR pasal-pasal karet yang menempatkan warga negara sebagai penjahat. JR yang ketiga yang kami lakukan adalah undang-undang PPSK, khususnya pasal JAD. Semua ini sudah saya jelaskan kemarin kepada kawan-kawan. Berikutnya kita juga akan lakukan JR sedang dipertimbangkan oleh undang-undang KPK. Akan makin tumpul di KPK. Jadi langkah JR aparat hukum: 1 omnibus law, 2 KUHP, 3 PPSK pasal JAD, 4 undang-undang KPK. Isu lainnya yang diputuskan oleh Rakernas memperjuangkan pengesahan RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rakernas juga memutuskan partai harus bersama organ-organnya bekerja melawan PHK yang sewenang-wenang atas nama resesi. Bisa di Banten, lebih tepatnya di Serang, memberikan pengumuman pengunduran diri terhadap guru-guru yang ingin mengambil paket. Paketnya murah. Karena itu kami mengimbau buruh menolak melalui organisasi serikat buruh. Partai sudah meminta agar serikat buruh itu menginstruksi menolak karena paketnya menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang 0,5 kali dari peraturan. PP-nya dan PP nomor 35 tahun 2021. Ya, kalau mau paket itu di atas undang-undang. Misal 3 kali aturan, 4 kali aturan. Misal kalau aturannya 8 tahun ke atas, 9 bulan sama gaji. Kalau 3 kali 27 kali, 27 bulan ini rendah. Ini akal-akalan karena pindahnya dari Banten ke Jawa Tengah. Partai akan mencermati ini, memerintahkan berdasarkan Rakernas organisasi pendukung partai serikat buruh melawan PHK dengan dalih resesi. Tak ada resesi. Indonesia pertumbuhan ekonomi nomor 3 terbesar di dunia setelah India, Filipina dan Indonesia. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Tidak ada alasan. Pertumbuhan industri alas kaki menurut Kementerian Keuangan 17% dari 20. Ini akal-akalan. Pengusaha berdalih bayar pesangon murah, burunya nggak mau pergi pindah, akhirnya pesangon murah, padahal cuma pindahnya ke Jawa Tengah yang mencari uang. Ya, isu lainnya terhadap proporsional, sistem proporsional, bagaimana kami sampaikan, sistem proporsional tertutup atau terbuka, partai buruh siap, Rakernas siap. Memang kecenderungannya sebagai partai kader dan partai besar, partai buruh menginginkan kalau MK memutuskan proporsional tertutup pilihannya dalam pemilu 2024, partai buruh siap, tapi dengan syarat, yaitu didahului setiap partai politik menyerahkan daftar caleg-calegnya sesuai nomor urut sejumlah kursi di dalam dapil ke KPU. Setelah itu KPU wajib mengumumkan dengan fotonya. Nah ini ada usulan dari partai itu. Foto orang-orang yang diserahkan nama-nama tersebut sesuai jumlah kursi di dapil ke KPU ada fotonya. Ridwan Hatam Aziz sampingnya itu. Ini diserahkan sebelum pemilu dilakukan kalau menggunakan proporsional. Sehingga tidak mungkin kucing dalam karung. Boleh tusuk tanda gambar sebagaimana proporsional tertutup, tapi pemilih rakyat sudah tahu dari jauh-jauh hari kalau saya tusuk di Jabar 7 lambang partai buruh, saya tahu kalau partai buruh di Jabar 7 DPR RI dapat 1 kursi, namanya adalah Ridwan Hatam. Kalau 2 kursi, namanya adalah Ferry Murtadi. Dan
Ya kalaulah MK memutuskan itu. Tapi kalau MK menolak, partai buruh siap dengan sistem terbuka. Karena kader-kader kami menyebar seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah launching bagaimana partai buruh mempersiapkan SIP PD dan IT, silon dan APBN. Aplikasi partai buruh sangat terbuka, canggih ini. Hampir sama dengan silonnya KPU. Jadi teman-teman bisa memantau sebentar mungkin sebelum pulang. Yang terakhir, saya ingin mengulangi apa yang telah saya sampaikan tentang Recording in progress. kerusuhan yang terjadi di PT GNI yang berada di Morowali Utara, yaitu perusahaan yang bergerak di nikel. Ini perusahaan raksasa. Kami sangat prihatin terhadap kasus itu. Tidak bisa selamanya diserahkan murni kepada buruh atau masyarakat. Karena ini kerusuhannya melibatkan masyarakat banyak. Sebagian kecil buruh dengan tenaga kerja asing dan manajemen PT GNI. Tidak hanya kesalahan masyarakat dan buruh, ada juga kesalahan daripada manajemen. Hal ini dimulai, latar belakangnya kerusuhan itu dimulai dengan meninggalnya 2 orang pekerja perempuan dan laki-laki. Yang perempuan dari suku Bugis, yang pekerja laki-laki dari suku Bali. 2 orang ini sedang bekerja di train, listrik mati, tungkunya meledak dan dia nggak bisa melompat karena tinggi sekali. Ini K3, kami meminta pemerintah pusat, bukan daerah, pemerintah pusat memeriksa K3-nya perusahaan itu. Berbahaya sekali, 2 nyawa terakhir. Penyelesaiannya memang sudah ada dalam bentuk pemberian santunan. Tapi kawan-kawan ini merasa terancam karena K3 di sana buruk sekali. Menurut informasi yang kami terima, ini ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasionalnya SPN Kak Sain dari SPN, dia hadir. Tolong panggil Kak Sain, hadir ya. Sudah ada laporan dari bawah. Karena tidak puas, ini terpendam. Begitu ada kenaikan upah yang murah sekali, 75.000 per bulan, itu cuma $13. $13 buat makan mereka sekali makan bukan sehari. Tenaga asing, ekspatriatnya. Nah, backlog memang dilalui dengan mogok kerja pada tanggal 14 Januari. Kejadiannya 15 Januari malam. Ini laporan yang kami terima resmi dari pimpinan serikat buruh di sana. Nah, tanggal 14 Januari dengan arogannya, yaitu mereka menyebut ya namanya ya, saya sebut saja, maksudnya pekerja menyebut namanya Pak Muflis, sebutan yang mereka sampaikan kepada kami sebagai perwakilan head office kantor pusat, arogan dalam perundingan itu, bahkan mengancam tim manajemen lokal yang ada di sana. Itu makin membuat marah buruh. Udahlah 2 orang meninggal, perundingan upah bukannya ada solusi. Menurut laporan sekarang ini, buruh-buruh melihat kearoganan, kecongkakan dari manajemen. Akhirnya tercapailah kesepahaman mengobrolkan diri kita. Tapi entah bagaimana, beredar viral ada penyerbuan dari tenaga kerja asing. Jadi mereka keluar bawa besi. Silakan ditanya langsung di informasi kita. Ini makin marah lagi tuh. Ingat lagi 2 orang itu buruh mati dan upah murah. K3-nya hancur-hancuran. Ini perusahaan raksasa. Elon Musk, pemilik Tesla, mobil listrik terbesar di dunia, kan mengincar mau masuk ke Indonesia karena ada nikelnya Morowali, IBIF di Morowali, Indo, dan nikel di Morowali Utara PT GNI. Upahnya hanya 3,5 juta, 3,6, murah sekali.
tapi keuntungannya setahun triliunan. Ini membuat marah. Kalau Anda lihat privat, klinik servisnya aja 5 juta lagi. Ini bekerja tahunan cuma 3,6 juta. Memang maaf ya, kami menyebutnya bukan bermaksud sangat, tapi perusahaan Cina yang investasi di Indonesia hanya normatif pada untungnya triliunan. Itu membuat marah. Maka malam hari masyarakat sebenarnya bersama beberapa buruh, kita udah nggak tahu buruh mana lagi, masyarakat mana lagi, karena informasi dari teman-teman serikat di sana memang menunggu kejadian terus lagi. Tapi ada belakang. Tadi satu, terjadinya kecelakaan kerja. 3 buruk di sana. 2, upah murah dan kecompakan dari head office dan juga manajemen lokal yang mengancam akan memphk. Masa berunding mengancam. Faktor kedua adalah penyebabnya K3 yang dilakukan oleh Disnaker tidak berjalan baik. Kita tak mengerti. Karena itu kami minta copot Disnaker dan Bupati. Periksa. Copot. Periksa. Yang ketiga, kami meminta, sekali lagi, saya sebagai presiden partai buruh, presiden KSP yang kebetulan sedikit sebagian menjadi anggota KSP, menyerukan melalui teman-teman media, hentikan kekerasan, stop kekerasan. Kekerasan bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan satu persoalan. Kekerasan hanya menimbulkan satu masalah baru terhadap masalah yang belum selesai. Kepada kawan-kawan buruh di Morowali, wabil khusus buruh yang ada di PT KMI, sebagai presiden buruh, presiden partai buruh, hentikan kekerasan, stop kekerasan. Lakukan perundingan lanjutan dengan damai, secara militan silakan. Karena itu jangan terprovokasi, jangan menimbulkan hal-hal yang akhirnya ada kematian kembali, sia-sia. Karena itu stop kekerasan, hentikan kekerasan, stop konflik, jangan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Tetap tenang, bekerja dengan baik. Tetapi perjuangan harus tetap dilanjutkan terhadap K3 yang amburadul, terhadap upah murah, terhadap sistem outsourcing dan lain-lain yang saya inginkan. Yang keempat, partai itu mengecam Bupati Morowali Utara dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara karena berdasarkan laporan hanya sepihak selalu melindungi kepentingan pengusaha. Itu yang dirasakan oleh buruh. Kami kecam, sebaiknya mundur, tidak tepat lagi memimpin Dinas Tenaga Kerja dan juga Kabupaten Morowali Utara. Hidup Partai Buruh. Karena itu partai buruh yang terakhir ini mengatakan jangan terulang kembali sebagai sesama anak bangsa. Suku apapun kamu yang bekerja di Morowali Utara maupun di Morowali adalah Indonesia. Kita jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita jaga perdamaian. Tapi kita tidak akan diam kalau ada eksploitasi dan upah murah. Karena itu prinsip perjuangan partai. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada